Stop scrolling, berhenti sebentar dan bayangin ini. Kamu sekarang usia 28 tahun dan punya anak kesayangan yang baru berumur 1 tahun. Sekarang, bayangkan lagi, dengan menyisihkan uang cuma 1 juta rupiah per bulan, dan itu pun cuma selama 10 tahun. Maka kamu bisa dapat total manfaat sampai 3 miliar lebih kalau, amit-amit, terjadi risiko sama kamu, dan kalaupun kamu sehat terus sampai programnya selesai. Uang kamu tetap cair. 120 juta rupiah, ini bukan mimpi, ini bukan janji manis, ini adalah hitungan angka nyata dari sebuah program perlindungan pendidikan berbasis syariah. Di video kali ini, saya mau ajak kamu kenalan lebih dalam sama program ini lewat sebuah studi kasus. Mari kita kenalan sama Ibu Aisyah. Beliau usianya 28 tahun, punya anak umur 1 tahun, dan statusnya tidak merokok. Ibu Aisyah memutuskan untuk mendaftar di program perlindungan pendidikan syariah ini. Kontribusi atau premi yang beliau bayarkan adalah 1 juta rupiah setiap bulan. Yang menarik, masa bayarnya itu cuma 10 tahun saja. Coba kita hitung total uang yang disetorkan ya, 1 juta rupiah dikali 12 bulan, dikali 10 tahun, totalnya adalah 120 juta rupiah, tapi perlindungannya berlaku sampai anak Ibu Aisyah nanti berusia 30 tahun, artinya apa? Ibu Aisyah cuma perlu bayar selama 10 tahun. Tapi anaknya dilindungi selama 29 tahun ke depan. Ini konsep yang luar biasa efisien. Sekarang, kita bedah angkanya lebih detail lagi. Skenario pertama, skenario terbaik. Kalau Ibu Aisyah sehat walafiat sampai akhir masa asuransi, yaitu saat anaknya berusia 30 tahun, apa yang terjadi? Dana yang akan cair adalah manfaat akhir masa asuransi sebesar 120 juta rupiah. Jadi, total setor 120 juta di akhir masa program. Uangnya kembali 120 juta, ini adalah konsep asuransi dwiguna atau endowment. Ada manfaat perlindungan. Sekaligus ada pengembalian kontribusi di akhir masa pertanggungan. Adil, kan? Tapi sekarang, kita masuk ke bagian yang sering bikin orang kaget. Bagian yang menunjukkan kekuatan sebenarnya dari sebuah asuransi. Bagaimana kalau, kadarullah, risiko meninggal dunia terjadi pada Ibu Aisyah saat anaknya masih kecil? Katakanlah, terjadi saat anak berusia di bawah 16 tahun, maka ahli waris atau keluarganya akan menerima, pertama, uang pertanggungan sebesar 120 juta rupiah, dan kedua, manfaat tahapan pendidikan terjadwal sesuai tabel yang sudah ditentukan. Nah, tahapan terjadwal inilah kuncinya. Rinciannya begini, saat anak mencapai usia 11 tahun, akan cair dana sebesar Rp308.689.000. Lalu saat anak usia 14 tahun, cair lagi dengan nominal yang sama, 308 juta, dan puncaknya. Saat anak berusia 17 tahun, akan cair dana sebesar 2,4 miliar rupiah lebih. Kalau kita total, seluruh manfaat tahapan terjadwal ini, jumlahnya mencapai 3 miliar 86 juta rupiah. Jadi, kalau risiko terjadi sebelum anak berusia 17 tahun, keluarga tetap akan menerima 120 juta rupiah plus total semua tahapan dana pendidikan sesuai haknya. Angka ini bukan asumsi, bukan kira-kira. Ini sesuai dengan ilustrasi resmi yang tercantum di halaman 3 dan 5 polis. Sekarang kita lihat skenario berikutnya, yang manfaatnya paling maksimal. Bagaimana kalau risiko terjadi saat anak Ibu Aisyah berada di usia emas pendidikan, yaitu antara 17 sampai 22 tahun. Ini adalah masa-masa masuk kuliah. Maka, ahli waris akan mendapatkan, pertama, uang pertanggungan 120 juta rupiah, dan kedua, seluruh manfaat tahapan pendidikan sekaligus, yaitu sebesar 3 miliar 86 juta rupiah. Jadi, total potensi manfaat yang diterima keluarga adalah 3 miliar 206 juta rupiah lebih. Coba bandingkan angka ini, 3,2 miliar, bandingkan dengan total setoran yang hanya 120 juta rupiah selama 10 tahun. Disinilah kamu mulai paham kenapa program ini bukan sekadar tabungan biasa. Ini adalah mekanisme transfer risiko. Kita memindahkan beban finansial yang mungkin tidak sanggup kita tanggung sendirian ke sebuah institusi keuangan. Lalu bagaimana kalau risiko terjadi saat anak sudah lebih dewasa, misalnya antara usia 23 sampai 30 tahun? Manfaat yang akan dibayarkan adalah uang pertanggungan sebesar 120 juta rupiah. Kenapa? Karena tahapan-tahapan krusial untuk biaya pendidikan utama dianggap sudah lewat. Sekarang, ayo kita bayangkan skenario ini secara lebih realistis dalam kehidupan nyata. Anak kamu usia 11 tahun,
mau masuk SMP, tiba-tiba ada dana cair 308 juta, cukup untuk biaya masuk sekolah menengah terbaik. Lalu saat usianya 14 tahun, mau masuk SMK, cair lagi dana 308 juta, dan puncaknya, saat usia 17 tahun, mau masuk jenjang universitas, cair dana 2,4 miliar rupiah. Angka 2,4 miliar itu bukan angka kecil, dana sebesar itu bisa dipakai untuk apa? Bisa untuk biaya kuliah kedokteran di universitas swasta top di Indonesia plus biaya hidupnya. Atau bahkan, bisa untuk membiayai kuliah di luar negeri. Kalaupun ada sisa, bisa jadi modal usaha pertama untuk anak setelah lulus. Inilah yang namanya mempersiapkan masa depan, bukan cuma sekadar harapan. Karena ini produk syariah, penting untuk kita tahu akad atau perjanjian yang mendasarinya. Program ini menggunakan beberapa akad. Ada akad tabaru, yang artinya dana dari para peserta dikumpulkan untuk saling tolong-menolong jika ada peserta lain yang terkena musibah. Ada juga akad wakalah bil ujrah, di mana kita sebagai peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kita dan perusahaan berhak mendapatkan fee atau ujrah atas jasa pengelolaan tersebut. Lalu ada juga konsep hibah tanahud. Kontribusi 1 juta per bulan yang kamu bayarkan itu sudah termasuk berbagai komponen biaya, ada biaya administrasi, biaya asuransi, atau iuran tabaru, komisi untuk agen yang membantu kamu, dan juga biaya pengelolaan investasi. Semuanya tercantum dengan jelas dan transparan di dalam ketentuan polis, tepatnya di halaman 8. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering orang malas baca, tapi justru paling penting syarat dan ketentuan. Pertama, ada yang namanya grace period atau masa tenggang, yaitu 45 hari. Kalau kamu tidak bayar kontribusi dan lewat dari masa itu, polis kamu bisa batal atau lapse. Kedua, ada free look period atau masa mempelajari polis selama 14 hari sejak polis kamu terima. Kalau dalam masa ini, kamu merasa tidak setuju dengan isinya, kamu bisa membatalkan polis dan uang kamu akan dikembalikan. Tentunya setelah dipotong biaya administrasi dan pemeriksaan kesehatan, jika ada. Ketiga, untuk pengajuan klaim meninggal dunia, harus diajukan maksimal 90 hari sejak kejadian, jangan ditunda-tunda, dan seperti semua produk asuransi, ada yang namanya pengecualian, artinya, ada kondisi-kondisi di mana klaim tidak bisa dibayarkan, misalnya, bunuh diri, meninggal akibat tindak kejahatan yang dilakukan tertanggung, meninggal akibat perang, atau karena melakukan aktivitas berbahaya yang tidak diasuransikan, seperti balap mobil, atau terjun payung tanpa adanya kontribusi tambahan. Termasuk juga pre-existing condition, atau penyakit bawaan yang tidak kamu deklarasikan, atau ceritakan dengan jujur saat pengajuan awal. Semua ini tertulis lengkap di polis, biasanya di halaman 9-11. Asuransi itu bukan sulap, ada aturannya, ada syaratnya. Selain itu, ada juga risiko-risiko yang perlu kamu pahami, ada risiko operasional perusahaan, risiko kredit dan likuiditas, dan yang paling penting, risiko jika kamu berhenti di tengah jalan. Kalau kamu menarik dana, atau menutup polis terlalu cepat, nilai tunai yang kamu dapat bisa jadi lebih kecil dari total kontribusi yang sudah kamu setorkan. Karena itu, program seperti ini adalah sebuah komitmen jangka panjang. Kalau mindset kamu masih coba-coba dulu dah, mungkin produk seperti ini bukan untuk kamu sekarang. Saya mau tanya secara logis ke kamu. Kamu yang usianya mungkin sekitar 28 tahun, anaknya masih kecil, masih 1 atau 2 tahun, mana yang lebih baik? Tidak punya rencana finansial yang jelas untuk pendidikan anak, dan berharap semuanya baik-baik saja. Atau, dengan disiplin menyisihkan 1 juta rupiah per bulan, selama 10 tahun. Kamu bisa mengunci potensi manfaat hingga 3,2 miliar rupiah, untuk menjamin masa depan pendidikan mereka. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tapi satu hal yang pasti, biaya pendidikan anak itu pasti akan terus naik dan mahal. Keputusan selalu ada di tangan kamu. Kalau kamu ingin melihat ilustrasi yang dihitung spesifik sesuai usia dan kondisi kamu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Jangan cuma scroll dan lupakan video ini. Coba ambil waktu sejenak, hitung kembali, pahami konsepnya. Baru setelah itu, putuskan. Karena masa depan pendidikan anak kita bukanlah sesuatu yang pantas untuk jadi bahan coba-coba. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk konten finansial lainnya. Sampai jumpa.